Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SMN Pantura Podcast bersama saya Robi Panca dalam segmen Ngromit Ngromyah Medeni. Oke, seperti biasa kali ini saya akan ditemani oleh seorang narasumber. Narasumber kali ini sudah pernah kesini sih. Kali ini beliau akan bercerita mengenai bertemu dengan arwah yang mantan ajudan sudah meninggal tadi sore. Beliau bertemu pada malam harinya. Oke, sebelum kita sapa narasumber kita, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita, Bapak Riono Tupra. Pak Rio, apa kabar? Ya, selamat malam Pak. Selamat malam, ya. Apa kabar? Gimana Pak Rio? Kabarnya Pak Rio punya cerita yang menarik ini untuk diceritakan. Gimana Pak? Ya, ini kebetulan saya itu ada beberapa cerita yang mungkin bisa menjadi semacam ya perhatian lah, bahwa dunia lain itu ada. Ya. Tapi ya ini mungkin banyak dialami orang ya, kejadian seperti ini. Jadi ada jin yang kadang menyerupai manusia. Ini saya alami. Dan ya nggak nyangka itu seperti itu. Seperti itu ya, itu udah cukup lama tuh Mas kejadiannya. Memang menjadi cerita yang menarik selain yang kemarin saya ceritakan itu. Itu kapan Pak kira-kira kejadiannya itu? Sekitar tahun 2005, tahun 2005 itu. Jadi begini Bang Robi, itu di komplek rumah saya di Arum Blok B itu, Jalan Arum itu kan nanti tembusnya ke kuburan TPU Cleret itu ya. Kelurahan Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Itu ada orang yang meninggal, diumumkan pakai speaker di musola itu. Ya. Pak ini itu kebetulan itu orangnya itu nggak usah sebut namanya dah. Mantan ajudan Bupati Brebes tempo dulu itu Bupati Brebes 3 periode waktu itu. Orla itu kan bisa kayak gitu, gubernur Jawa Tengah aja waktu itu bisa Suparjo Rusam bisa 3 kali. Nah itu sekitar jam 7 malam itu diumumkan. Jadi tetangga di situ tuh pada dengar semua. Saya nggak dengar ada orang mendengar itu karena waktu itu saya masih di kantor. Masih di kantor. Terus saya ada janjian nih sama teman. Ngobrol-ngobrol, makan di lesehan di Jalan Karton Studio, pulang karena sama-sama rumahnya di daerah Randu Gunting ini. Pulang lewat tengah-tengah makam TPU Cleret tuh, kuburan Cleret orang Tegal bilang. Begitu sampai selesai itu yang di sebelah timur, itu yang sebelah kanan itu yang dekat SMA Al-Ikhlas itu kan dekat ada makam yang dipercaya sebagai waliullah ya, Mbah Danadi itu. Depannya saya melihat keanehan waktu itu. Keanehan pertama itu ada 6 orang. Itu kayak pakai training baju coklat semua, tapi matanya dan wajahnya itu nggak kelihatan, pokoknya gelap itu loh. Coklat sebelah kanan itu sekitar 6 orangan. Di sisi sebelah utara, ini kan selatan nanti, utara kiri saya itu ada yang warnanya hitam. Oh, pakaiannya sama semua Pak? Satunya coklat tua itu, satunya hitam. Jumlahnya sama itu? Iya, saya kira pokoknya sama itu. Saya pikir ini apa ada orang mau dimakamkan, tapi kok wajahnya nggak kelihatan loh.
Terus ini malam-malam orang mau apa? Saya ngomong sama teman saya naik sepeda motor. Terus saya langsung disentak sama teman saya, kamu kalau lewat daerah-daerah yang katanya wingit, singit atau angker, yang kayak gitu itu nggak usah ditanyakan. Biasa itu paling penunggu pada demit yang di situ. Ya udah, saya nggak punya pikiran apa-apa kan. Jam 11 malam itu. Terus karena teman saya itu mau pulang, saya juga mau pulang, saya belok ke kanan masuk ke Arum Blok B kan. Pulang ya kondisi masih sepi-sepi lah itu. Pulang. Nah itu ada pertigaan jalan. Itu rumahnya Ajudan situ itu. Ada orang duduk kayak gini. Sambil ngerokok kretek tuh. Karena saya kenal ya, saya sapa. Pak, dia jawab, ya karena saya itu udah akrab ya, iya, sudah sering ngobrol dan ya, Pak. dia itu orangnya juga ramah dan lain-lain. Nah, terus udah saya pulang, masuk ke rumah kan, ke rumah, istri saya kan keluar bukan pintu. Begitu keluar bilang, itu tadi apa ini jam 7 meninggal. Ah, siapa? Meninggal. Ah, ya tadi saya ketemu. Nah itu posisinya yang tadi Pak Aryo lihat itu yang meninggal itu sedang duduknya di depan rumah sendiri atau rumah orang lain, Pak? Depan rumahnya sendiri, pas di pojokan itu pertigaan. Nah, yang aneh lagi kan orang ini nggak merokok. Tapi kok merokok? Tapi jelas itu orang ini mantan ajudan itu. Ya umurnya mungkin sekitar 70-an itu ya. Itu seperti itu. Wah, merinding. Merinding saya cerita gitu kok merinding. Berarti yang saya temui itu tadi siapa gitu loh. Kok katanya sudah diumumkan meninggal. Sosoknya ketemu saya. Itu memang sosoknya itu memang seharinya seperti itu, Pak. Maksudnya Iya. nggak ada perubahan Dia pakai dari celana wajah atau dari tubuhnya itu. pokekan gini, pakai kaos biasa, kaos putih. Cuma yang beda itu merokok. Kenapa, Pak? Biasanya itu dia nggak merokok. Oh, Ini merokok. Terus yang saya tadi temui itu siapa itu? oh itu Pak, kan biasanya kan kalau ada orang meninggal kan di rumahnya itu rame. Itu kondisi rumahnya itu sepi atau rame, Pak? Ya karena udah jam-jam segitu kan orang yang istilah ngaji dan lain-lain kan sudah pada pulang. Dan memang saya tidak tahu itu ada tetangga saya meninggal pada jam itu. Ya, tahun-tahun segitu WA aja belum muncul kan. Android belum muncul, jadi mau ngabar-ngabari ya paling SMS atau apa. Tapi ya itu cuma ini saya kan tanya-tanya. Ini saya mimpi atau apa saya diuti, dia ditakut-takuti atau gimana? Ya katanya sih ya ini benar apa enggak itu memang sering terjadi seperti itu. Ada jin yang menyerupai manusia ketika ada orang barusan meninggal dunia. Biasanya anak kecil ini yang sering dilihatkan seperti itu. Tapi ini kok saya itu sudah tadi lewat makam Celeret ada 12 orang yang nongol tanpa identitas, itu mau apa, mau masuk di kampung, lah kok dilihatin seperti itu. Nah, itu Pak, waktu disapa memang kesehariannya kalau disapa cuma seperti itu apa memang lain, Pak? Kalau sehari-harinya itu ya ngobrolnya akrab ya karena udah akrab tetangga. Tapi ini cuma ini aja apa ngomong Pak enggak jawabannya kayak gitu toh. Apa mungkin tadi yang waktu di makam itu waktu pas jalan itu ada sosok yang menyerupai yang meninggal itu apa enggak, Pak? Oh kalau yang di makam itu sosoknya itu ya kalau coklat nggak kelihatan matanya, mulutnya. Coklat
karena pakai pakaian apa gimana Ya Pak? kayak orang tutupan lah gini. Satunya yang sebelah selatan itu kanan saya coklat, yang sebelah utara itu dari jalan itu hitam. Posisinya duduk apa berdiri? Ya kayak orang sedang mencangkul itu ya. Tapi ya ada yang berdiri, ada yang mencangkul. Saya pikir apa ini ada orang mau dikubur malam itu, tapi kok yes, saya pikir itu saya cuma setelah lewat dari makam saya tanya, lagi apa nih orang-orang gini? Kalau lewat makam kayak gini, tempat-tempat angker itu nggak usah ditanya lah, ada hal gitu. Berarti wajahnya ada apa itu nggak kelihatan ya? Iya, Apa enggak menghadapnya membelakangi Pak Rio apa gimana? Enggak berhadapan? Yang paling aneh dan merinding justru ketika saya ketemu orang yang sudah diumumkan meninggal, tapi kok tiba-tiba ketemu saya. Itu kok saya ini ya, apa istilahnya, bisa ketemu orang kayak gitu. Nah, saya kan tanya-tanya beberapa hari kemudian, saya tanya-tanya, memang ada sering kejadian aneh seperti itu, entah mana ya, jin yang menyerupai manusia itu. Tapi yang sering dilihatin itu ada anak kecil. Saya pernah dengar cerita itu satu ketika ada orang meninggal. Nah, anak kecil ini lihat loh, kok ini kayak arwahnya pulang loh. Padahal kan ya udah beda alam kayak gitu ya. Ya seperti itu Bang Robi, cerita itu. Tapi ini kisah nyata sih. Kisah nyata ya Pak, ya seperti alami Pak Rio sendiri itu ya. Enggak cerita dari orang lain ya Pak. Kisah nyata. Ya tetangga kiri kanan yang saya kasih cerita seperti ini, Berarti nggak ada orang lain yang melihat selain Pak Rio ya waktu itu ya? Karena jam 11 malam pada tahun itu posisi di kampung saya itu sepi itu. Wong kiri kanan saya aja belum ada rumah, depan juga belum ada rumah. Agak ke sana dan itu ada rumah kosong juga. Dan memang kayak anak saya aja pernah dilihatin kayak gitu. Ada kayak roh terbang masuk ke tembok, mah. Pak. Itu ada orang terbang, masuk ke tembok. Anak saya terus masuk. Karena memang rumah di situ tuh kan komplek perumahan yang dekat makam. Jadi ya orang warga di situ udah biasa. Nggak asik lah dengan hal yang seperti itu ya Pak. Ya beratnya pepatahnya kan, kalau takut diterjang badai jangan berumah di pinggir pantai. Jadi kalau rumahnya dekat kuburan ya paling yang ngejak guyonan kan, sosok-sosok yang seperti itu kan. Iya Pak. Oke pemirsa, demikian kisah dari Pak Rio, cukup menarik juga. Oke, bagi pemirsa yang mempunyai cerita yang medeni juga mau diceritakan di YouTube Gromet, silahkan tulis di kolom komentar atau di email di bawah ini. Sekian Gromet kali ini, sampai jumpa di Gromet selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.